Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Ibnu Hamzah yang berasal dari Kalimantan Timur. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Hamzah, asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang saat ini tengah mengampu kuliah di Universitas PTIQ Jakarta. Pertanyaan saya ini merujuk pada ayat Al-Quran dalam surat Al-Alaq, khususnya ayat ke-6 hingga ayat ke-7. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika raghwan." Pertanyaan saya yang pertama, apa sebenarnya makna dari kata layatgha yang berarti melampaui batas dalam konteks ayat tersebut? Apakah yang dimaksud dengan melampaui batas di sini adalah sikap manusia dalam hal mencari rezeki yang berlebihan tanpa mengindahkan aturan Allah? Ataukah yang dimaksud adalah sikap yang tidak menunjukkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kedua, jika memang sikap melampaui batas ini adalah karakter dasar manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, apakah dalam perspektif Islam sifat atau mentalitas seperti ini bisa dirubah? Jika bisa dirubah, bagaimana cara yang diajarkan dalam Islam agar kita bisa menghindari sikap melampaui batas tersebut dan tetap berada dalam jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih atas kesempatan dan juga jawaban yang akan diberikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Ibnu Hamzah di Kutai Kartanegara ya, Kalimantan Timur atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Pak Kiai. Apa sebenarnya maksud dari kata layatgha di Quran surat Al-Alaq ini? Jadi definisi melampaui batas seperti apa? Kemudian saya ringkas saja pertanyaan keduanya. Jika sikap melampaui batas ini adalah karakter manusia yang memang kita punya kecenderungan ke arah melampaui batas, apakah kecenderungan ini bisa diubah dan bagaimana cara mengubahnya? Tafadhol. Iya, baik. Kata layatgha terambil dari kata tagha yatgha tughyan. Ulama mengatakan ya, tagha yatgha tughyan itu maknanya mujawazatul haddi fil ma'siyati. Melampaui batas di dalam melakukan kesalahan. Dalam melampaui batas dalam kedurhakaan. Jadi yang dimaksud melampaui batas itu gini, bukannya ada dibatasi oleh Tuhan untuk mencari dunia ini, bukan. Kalau orang kemudian dia senang, saking bangga, dia mengatakan itu hasil tenaga saya, pada dasarnya itu manusiawi. Ketika dia kaget dan dia mengatakan itu adalah hasil usaha dia, kemampuan dia, kecerdasan dia, pinternya dia menggali potensi. Nggak ada masalah tuh. Setelah itu dia sadar, subhanallah, bahwa ini yang memberikan adalah Tuhan. Jadi kata tagha itu mujawazatul haddi fitughyan, maknanya terus menerus, nggak sadar dan tidak merubah diri, maknanya tagha itu. Jadi ya, ketika dia tidak menyadari dengan ucapannya itu, tidak bertobat, ya, maka pada saat itu dia disebut dengan tagha atau layatgha. Melampaui batas. Nah, apakah itu karakter dasar? Itu karakter dasar. Karena ayat itu secara tegas mengatakan kalla ay haqqan alal insan. Pasti ada. Manakala ar-ra'ahu istaghna, ketika dia mengatakan dirinya mampu tanpa keterikatan Tuhan. Jadi Mbak Mila kaget gitu, dapat banyak, wah usahaku padahal cuma sedikit hasilnya banyak itu. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi setelah itu dia mengatakan subhanallah, astagfirullah. Sesungguhnya engkaulah yang maha murah ya Allah. Pekerjaanku yang sedikit itu ya menghasilkan yang banyak. Itu enggak apa-apa, masih dimaklum.
Nah kalau togo itu terus-terusan, dia menganggap dirinya seperti itu. Dan karakter itu bisa dirubah. Apakah bisa dirubah? Jawabannya bisa. Ya bisa, ikutin saja. Kalau tadi dia bertanya dari sisi bahasa, sekarang jawaban dari sisi bahasa tuh gini. Allah itu adalah Khalik, sang pencipta. Manusia itu makhluk yang diciptakan. Khalik dan makhluk itu adalah dua sisi yang tidak bisa disamakan. Betul. Tidak disamakan. Kalau dia memahami kondisinya secara bahasa semacam ini, bahwa dia adalah produk yang dibuat oleh Khalik itu, maka dia nggak akan pernah untuk menjadi Khalik. Karena dia yakin dia makhluk, bukannya Khalik. Dari sisi pendekatan bahasa, dia sudah bisa mengembalikan pada proporsi kemanusiaannya itu. Jadi bisa dirubah. Jadi bisa diubah ya, itu tadi. Jadi dengan iman sih ya sebenarnya Pak Kiai ya. Jadi kalau kemudian tadi kan artinya adalah sebenarnya melampaui batas itu melampaui batas dalam melakukan kedurhakaan atau kesalahan yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya itu tadi kecenderungan kita merasa mampu itu memang ada karena memang sudah jadi fitrah kita gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita ingat bahwa itu semua tuh karena karunia Allah gitu ya Pak Kiai. Tapi Pak Kiai berarti artinya tidak ada yang salah juga dengan misalnya kita ada kan sekarang self affirmation gitu misalnya. Kita mengafirmasi diri sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya kita gugup atau kita takut, biasanya kan kita ngadep kaca, kita yakinkan pada diri sendiri, kita pasti bisa, kita pasti bisa, kita pasti mampu. Hal kayak itu kan sebenarnya untuk membangkitkan kepercayaan diri. Boleh, itu boleh, tidak ada masalah. Itu bagian dari upaya menaikkan kepercayaan diri, nggak apa-apa itu nggak. Dan itu justru bagian dari menguatkan diri juga ya Pak Kiai ya. Dan pada akhirnya ketika kayak gitu, ya kita terus minta pertolongan sama Allah sebenarnya. Togo itu sudah produknya. Sudah hasil. Nah, pada saat dia hasil itu ada kajian penilaian lagi itu. Bagaimana dia? Kan Allah tanya, apa yang diucapkan ketika aku berikan keberhasilan gitu. Dia mengucapkan hamdalah dan memujimu ya Allah. Itu. Tambah. Apa yang diucapkan ketika dia berhasil? Dia mengatakan tenaganya kuat, bahwa dia usahanya hebat dibandingkan orang lain. Ya, maka catatlah dia bahwa dia ala haddir jawaz, ya, pada batasan-batasan yang tidak bagus. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, kalau kita lihat sekarang tuh kan kita banyak melihat kejadian ya karena dengan mudahnya akses ke media sosial ya Pak Kiai ya. Ke konten digital tuh begitu mudah. Ada orang yang merasa karena punya jabatan, dia misalnya udah pegang pistol atau udah pakai mobil bagus, seolah-olah dunia itu miliknya. Jadi orang lain tuh kita meremehkan orang lain, kita merendahkan orang lain, kita bersikap sewenang-wenang. Kayak gitu tuh harus hati-hati ya Pak Kiai, karena itu bagian dari melampaui batas juga dong pada akhirnya Pak Kiai. Iya benar, dan itu yang ibarat bunga yang disiram setiap hari, pohon itu semakin besar, semakin kuat akarnya dan semakin menguasai dalam tubuhnya. Itu memang bagian dari yang penyakit ya, yang menyuburkan. Sama aja diberi air dan diberi pupuk gitu. Kadang-kadang kita melihat kalau di jalan ada yang asal nyalip, ada yang nanti mepet, ada yang nunjukin misalnya nunjukin pistol atau apa, itu kan aduh arogan sekali. Nah sebenarnya arogansi itu tuh juga bisa jadi bagian yang itu jadi bibit melampaui batas tuh bisa juga ya Pak Kiai. Iya, bagian. Jadi varian dari ya merasa hebat itu, maka dia mengatakan dia bisa menghadapi masalah. Kan pada saat itu dia mengatakan bahwa nggak ada yang, kalau bermasalah nggak ada yang nggak bisa saya selesaikan. Apa sih di dunia ini yang nggak bisa diselesaikan dengan uang? Nah, pemahaman itu adalah orang ar-ra'ahustagna. Cara pandang di mana dia mengatakan bahwa uang bisa menyelesaikan segala masalah. Kan berapa banyak orang yang jatuh dengan
Ya argumen yang semacam itu. Nggak bisa. Tuh, hati-hati ya. Hati-hati, mesti jangan dipelihara penyakit ini ya Pak Kiai ya. Betul. Oke, menarik sekali pembahasannya Pak Kiai, tapi kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali tentunya setelah jeda yang satu ini.